Ya, pemirsa, kasus penderita virus corona atau COVID-19 di tanah air sudah menembus angka 100.000 orang. Pemerintah pun memfokuskan penanganan COVID-19 di 8 provinsi dengan penularan tertinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Senin 27 Juli 2020 menyebutkan kasus penderita virus corona atau COVID-19 di tanah air sudah menembus angka 100.000 orang. Tepatnya ada penambahan 1.525 kasus baru yang terinfeksi COVID-19 sehingga total menjadi 100.303 kasus positif. Adapun jumlah penderita yang sembuh bertambah 1.518 orang sehingga menjadi 58.173 orang, sementara jumlah penderita yang meninggal bertambah 57 orang menjadi 4.838 orang. Presiden Joko Widodo pun meminta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memberikan perhatian lebih dan bekerja secara luar biasa dalam konteks manajemen krisis. Sebab komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang, beriringan, dan terpadu. Presiden juga menegaskan penanganan penyebaran COVID-19 harus difokuskan ke 8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menuntaskan masalah serapan anggaran. Pasalnya hingga pertengahan tahun ini serapan anggaran stimulus penanganan COVID masih belum optimal, di mana dari total stimulus sebesar Rp695 triliun baru terrealisasi 19% atau Rp136 triliun. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Nafan Haji Kustaltama. Beliau adalah analis dari Bina Arta Paramas-Sekuritas. Baik, Pak Nafan, kita lanjutkan kembali. Informasi yang sudah disampaikan ini sudah tembus 100.000 orang penderita dari COVID-19 di Indonesia. Menempatkan Indonesia berada di level tertingginya di wilayah Asia Tenggara, kemudian di posisi ketiga untuk wilayah Asia. Apakah ini menjadi suatu mungkin kekhawatiran yang perlu diperhatikan juga kah oleh para investor maupun trader pasar modal, atau kita sebaiknya memang sudah kita hidup berdampingan saja dengan posisi new normal saat ini? Oke, di sini kalau saya cermati untuk angka 100.000 itu merupakan angka yang sangat psikologis ya bagi para khususnya bagi para pelaku pasar ya, sehingga mungkin hal ini juga menyebabkan kalau saya melihat dari pergerakan indeks saat ini memang terpantau dari muat ini tiba-tiba terkoreksi tipis 0,01%, bahkan ini 0% gitu ya, masih cenderung tertahan penguatannya begitu. Tapi di sisi lain kalau saya melihat dari sisi positifnya, mungkin dibandingkan dengan total kasus di Indonesia, kalau misalkan di Amerika Serikat, kalau saya ingat memang di 4,2 jutaan ya, itu paling banyak ya, kemudian disusul oleh total Brazil dan India ya, begitu ya. Brazil itu 2 jutaan, India itu 1 jutaan gitu ya. Jadi saya pikir dari total kasus Indonesia memang termasuk yang lumayan rendah ya begitu, walaupun memang masih tertinggi nomor 1 di Asia Tenggara, di kawasan ASEAN begitu ya. Kemudian juga di sisi lain, kalau saya melihat bahwasannya untuk tingkat mortalitas di Indonesia ya akibat dari kasus COVID-19 memang terpantau hanya 4,9%. Tapi di sisi lain untuk tingkat recovery-nya, tingkat penyembuhannya itu meningkat sekitar 55,7% gitu ya. Jadi tren mortalitas tersebut hanya bertahan di bawah 5%, sementara untuk recovery-nya itu sekitar 55,7%. Memang ini juga dipengaruhi oleh komitmen pemerintah ya kalau dari domestik dalam pengembangan vaksin COVID-19 tersebut gitu. Sehingga ini juga sempat membuat ISG bertahan di zona positif pada minggu yang lalu gitu kalau saya pikir, karena memang dimotori oleh INAF maupun juga KF begitu ya, BUMN di bidang farmasi yang memang juga dalam penelitian vaksin COVID-19. Jadi ini saya pikir kalau menurut saya misalkan dari pergerakan IHSG saat ini memang terpantau agak mengalami ini ya hambatan ya dalam hal bertahan di zona positif begitu ya. Tapi juga di sisi lain juga saya pikir bahwasannya mungkin para pelaku pasar lebih cenderung memperhatikan komitmen kuat ya dari pemerintah dalam hal misalkan program stimulus ini mesti tepat sasaran ya, karena memang program stimulus ini dalam hal tujuan untuk kesehatan, bantuan sosial, atau juga
stimulus ekonomi khususnya untuk kemudian di sektor swasta, ini optimalisasinya mesti benar-benar optimal begitu ya. Kalau misalkan jika masih di bawah 20% optimalisasi tersebut, mungkin para pelaku pasar akan bersifat wait and see. Tapi kalau optimalisasinya sudah maksimum, ini kan dana dari pemulihan ekonomi kan 625 triliun tersebut ya. Betul. Itu bisa menjadikan katalis positif, bukan hanya market domestik yang masuk, tapi nanti asing juga bisa masuk ke pasar modal Indonesia, karena memang berharap bahwasannya nanti recovery terhadap perekonomian Indonesia pun juga akan terlihat begitu ya pada misalkan terutama di akhir kuartal. Betul. Gitu ya. Di sisi lain juga pemerintah sedang mengenjot terus berupaya untuk menjaga laju ataupun roda perekonomian di kuartal 3. Ini yang menjadi penentu ini, Pak Nafan, untuk ekonomi Indonesia ke depannya. Begitu, akankah tumbuhnya negatif atau positif? Karena itu menjadi salah satu akan menjadi penentu apakah Indonesia masuk dalam golongan yang lain seperti Korea Selatan dan Singapura yang sudah masuk ke dalam jurang resesi dengan pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Itu yang sedang dijaga oleh pemerintah. Nah, itu dia. Bagaimana itu bisa memberikan satu tekanankah untuk pelaku pasar saat ini atau bagaimana? Atau mereka sudah melihat bahwa pemerintah sudah on the track begitu untuk menjalankan tugasnya untuk menjaga roda perekonomian tetap tumbuh sambil juga menjaga dari penyebaran virus corona tidak terlalu meluas lebih jauh lagi di tanah air. Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya selama new normal era masih berjalan dengan baik, gitu ya. Bahwasannya pemerintah pun juga masih membatasi PSBB, gitu ya. Sehingga dengan demikian kita melihat perekonomian domestik bisa menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tapi yang patut diwaspadai ya oleh kita semua, ya ini adalah berkaitan dengan kenaikan angka pengangguran atau PHK itu yang paling penting. Maka dari itu juga kita juga berkaca pada United States ya, di mana mereka juga melakukan stimulus dalam rangka agar supaya tidak terjadi PHK begitu ya dari sektor swasta. Maka ini sektor swasta ini juga termasuk dari program stimulus pemerintah agar terjadi pemulihan di sektor swasta tersebut gitu ya. Sehingga dengan demikian PHK massal pun juga akan tercegah. Karena kalau dulu dari laporan World Bank, kalau misalkan Indonesia memang skenario realistis memang lebih cenderung mengalami pertumbuhan GDP pada akhir tahun di 0% atau stagnan. Tapi ada skenario terburuk ya, kalau misalnya pemerintah tidak mampu mencegah kenaikan PHK secara massal tersebut, maka kinerja ekonomi kita akan minus 3%. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada akhir tahun. Seperti itu. Itu dia analisis menarik ya terkait dengan kondisi dari makroekonomi dan fundamental Indonesia ya terkait dengan COVID-19. Kita akan kembali lagi kepada saham pilihan Anda. Singkat saja begitu. Tadi ada Excel yang tertunda. Bagaimana Anda rekomendasikan untuk pergerakan Excel? Hari ini kita lihat indeks harga saham gabungan fluktuatif sekali dan sudah cenderung ada yang memerah tadi sempat. Silakan. Iya, hijau 0,03%. Oke, di sini untuk Excel saya melihat bahwa pesannya secara valuasi murah ya, PE masih sekitar 5 kali itu tergolong murah. Jadi saya pikir untuk Excel bisa akumulasi beli di target price di current price saya target price level 3.190 ya untuk target harga jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendek saya rasa ke level 2.900 untuk resisten terdekat. Ini Excel ya. Oke, berikutnya ini JSMR ya. Apa berikutnya weton ya? JSMR, kemudian JSMR di sini bisa buy di current price, target price terdekat di level 4.120, kemudian 4.260, target price jangka panjang ya di level 4.870 Mas Pras. 4.870 untuk jasa marga. Kemudian Excel tadi sampai dengan 3.190-an ya. Itu untuk lebih kepada target jangka panjang. Jadi Anda lebih menyarankan memang untuk investasi cicil beli untuk jangka menengah panjang nampaknya, Pak Nafan. Ya, kalau misalkan untuk lihat dari sisi fundamentalnya Excel PE murah ya. Jadi saya pikir ini untuk jangka panjang bisa, tetapi untuk jangka pendek saya pikir Excel juga termasuk yang liquid ya. MR juga. Jadi saya pikir untuk melakukan trading jangka pendek bisa dilakukan. Kemudian untuk saham-saham lainnya yang belum disebutkan, misalkan WSKT, kemudian juga ada Weton. WSKT itu kalau tidak salah PBP di bawah 0,34 kali, jadi tergolong murah. Ini juga bisa mengatur besar price. Ada jangka panjang di level 210. Dan untuk Weton, Weton di sini
PR-nya murah ya, 8,6 kali gitu ya. Jadi bisa buy di current cash cumulatively, target price jangka panjang dapat 408. Baik, 408. Baik, itu dia pemirsa, beragam sekali sektor yang disampaikan oleh Mas Nafan Haji begitu Iya, terkait betul. dengan saham-saham pilihannya, ada Bank BCA, kemudian BIF, BSDE, Excel, Weton dan juga Jasa Marga. Yang menarik ini adalah lebih ditujukan untuk jangka menengah panjang karena dilihat dari beberapa target price yang sudah disampaikan ini cuannya sangat besar sekali begitu ya. Iya, betul, Baik, betul. Pak Nafan, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya dan pilihan investasi juga kami kembalikan kepada masyarakat investor dan juga trader pasar modal. Sukses untuk Anda, Pak Nafan, dan stay healthy. Ya, terima kasih Mas Pras. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kami segera kembali.